Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Terakhir tadi kita sudah membahas untuk filter jenis high pass filter. Nah, sekarang kita transformasi untuk yang ketiga, itu adalah transformasi band pass filter ya. Transformasi band pass filter ya. Band pass filter. Yang ketiga, transformasi jenis filter band pass filter ya, atau yang kita istilahkan atau singkat dengan BPF ya, band pass filter. Nah, kalau band pass filter ini kita mentransformasi dari low pass filter ya, di sini gamma C, di sini min gamma C, menjadi filter yang band pass filter. Seperti yang kita ketahui bahwa band pass filter itu dia melewatkan suatu sinyal pada range frekuensi tertentu, misalnya dari range frekuensi ini sampai range frekuensi ini gitu. Jadi dia punya dua frekuensi cut off, satu di sini WC 1, kemudian WC 2. Tadi dari asalnya dia frekuensi cut off-nya di frekuensi rendah di sini. Maksudnya daerah yang melewatkannya itu daerah sini, daerah frekuensi rendah, menjadi daerah yang melewatkan itu di frekuensi lain, bukan frekuensi rendah, bukan pula frekuensi tinggi kali, tapi di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah sini. Jadi inilah hasil transformasinya. Maka transformasi seperti ini, kalau kita gambarkan lagi, di sini ada daerah bayangannya yang tidak kita don't care, yang kita tidak pedulikan. Di sini menjadi min WC1, di sini min WC2. Nah, ditransformasikan, kalau kita transformasikan dia ini dari petal ini omega C sebenarnya, maaf, ini omega C. Kalau kita transformasikan dia dari LPF ke LPF dalam frekuensi ternormalisasi ke band pass filter yang seperti ini, maka kita akan menjadikan bentuk rangkaiannya menjadi ya dari seperti ini ya. Dari yang ini tadi ini untuk low pass filter, ini ke sini kan. Nah, sekarang dari sini nanti hasilnya kalau untuk band pass filter, saya tidak gambarkan lagi yang ini ya. Ini kalau kita transformasikan ke band pass filter, gambarnya menjadi seperti ini gambarnya. Bahwa sini G0 ya. Nah, di sini induktornya menjadi dua, induktor dan kapasitor gitu. Sementara di sini kapasitor juga menjadi dua, induktor dan kapasitor yang diparalel. Jadi di sini ada dua. Nah, gitu. Jadi di sini juga nanti jadi induktor dan kapasitor gitu. Jadi di sini adalah ada nanti namanya induktor seri. Nah, ini kan seri nih. Seri 1. Ini kapasitor seri 1, nah itu CS1. Di sini induktor 2 paralel P2. Di sini kapasitor paralel CP2, lambangnya nih, P itu paralel maksudnya, sementara CS ini seri. Di sini L3 deh kan, L seri 3, C seri 3, terus gitu ya. Sampai nanti di sininya kita akan mendapatkan induktor L paralel ke N dan kapasitor C paralel ke N, dan kemudian baru kita dapatkan nanti di sini Gn tambah 1 ya. Jadi dari gambar, lihat kita di sini, dari gambar ini G1 induktor kapasitor induktor, dia menjadi induktor kapasitor, induktor kapasitor, induktor kapasitor. Jadi dua, induktor diubah menjadi induktor dan kapasitor yang seri, sementara kapasitor ini diubah menjadi induktor dan kapasitor yang paralel. Nah, itu perbedaannya ya. Itu perbedaannya ya. Di mana nanti untuk mentransformasi ini kita mau mencari nilai LS1, CS1, LP2, CP2, LST dan seterusnya, itu kita nanti bisa menggunakan rumusnya sudah ada, rumus yang khusus bahwa L seri ke I, nah, ke 1 kah, ke 3 kah, itu rumusnya adalah sama dengan gamma C per FBW, frekuensi bandwidth ya. FBW ini frekuensi bandwidth singkatannya, dikali dengan
W0 omega 0 ini frekuensi tengah, frekuensi center, dikalikan dengan Z0 per G0 dikalikan dengan GI, G ke I. Ini G-nya ke berapa? G1 kah, G2 kah gitu kan. Sementara C yang seri ke I itu rumusnya adalah terbalik aja nih. FBW per gamma C pindah ke bawah, gamma C kali omega 0 atau frekuensi center kali ini dibalik G0 per Z0 dikali ini juga dibalik jadi 1 per GI. Nah, itu rumusnya C seri ke I. Kalau untuk ini untuk seri yang untuk ini nih. Kalau untuk yang paralel itu rumusnya adalah L paralel ke I itu sama rumusnya adalah FBW per gamma omega C kali W0 Z0 per G0 dikali 1 per GI gitu. Sementara untuk C paralel ke I itu kapasitornya gamma C dibalik aja nih, gamma C per FBW dikali W0 dikali G0 per Z0 terbalik lagi G0 per Z0 dikali ini balik lagi dari GI. Jadi balik rumusnya bentuknya rumit tapi kita bolak-balik aja rumusnya sebenarnya ini ya. Jadi tidak terlalu sulit nih sebenarnya menghafal rumusnya. Nah, contoh soal misalnya sederhana saja, bentuk rumusnya aja sulit. Kita bisa mengerjakan contoh soalnya dengan sangat sederhana, perhitungan yang biasa saja. Dirancang ya, misalnya dirancang filter bandpass ya, bandpass dengan frekuensi cut off bawah, bagian bawah, maksudnya bagian bawah itu yang di sini, WC1 nih, dan FC1 ya, FC2, FC1 nih, bawah. Frekuensi bawahnya berapa? 1 GHz dan cut off atas ya, atas itu yaitu WC2, FC2 itu adalah 2 GHz. Nah, 2 GHz gitu ya. Dengan impedansi sumber, misalnya dengan impedansi sumber Z0 sama dengan 50 ohm. Gunakan pendekatan Butterworth ya, Butterworth di orde filter 3. N-nya sama dengan 3. Maka kita ini ada rumus yang lupa saya ngasihkannya bahwa frekuensi W0 ini kan rumusnya adalah 2VF0 gitu ya. Di mana F0-nya itu didapat dengan cara rumus akar F1, F1 ini adalah frekuensi cut off bawah, F2 frekuensi cut off atas ya. Ini rumus untuk mencari F0. Sementara untuk mencari FBW frekuensi bandwidth itu rumusnya adalah frekuensi atas, cut off atas dikurang frekuensi cut off bawah dibagi dengan frekuensi pusat F0. Itu dia. Itu rumusnya. Maka kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara kita bisa selesaikan dengan cara masukkan aja bahwa nanti berarti kita akan menghasilkan, kita cari dulu, kita pakai rumus ini kan, ini rumusnya, kita cari dulu yang inilah supaya mudah kita dalam menghitungnya. Kita cari dulu omega C per FBW dikali W0. Jadi omega C berapa? Omega C tadi selalu 1 kan, 1 per FBW-nya kita cari dulu, FBW-nya berapa? Atau kita cari FBW dulu lah. Nah, kita cari dulu FBW. FBW rumusnya adalah F2 kurang F1, F2 kurang F1 per F0. F0 dicari dengan cara F1 kali F2 akar. Maka kita cari F0 dulu. F0 sama dengan akar F1 kali F2 sama dengan akar frekuensi cut off 1, frekuensi cut off bawah 1, dikali frekuensi cut off 2 itu sebenarnya akar 2. Akar 2 nilainya adalah 1,414 GHz. Maka kita bisa cari FBW, yaitu F2 kurang F1 2 GB, frekuensi cut off atas dikurang frekuensi cut off bawah 2 dikurang 1 per F0 1,414, hasilnya adalah 0,707. Inilah FBW. Nah, baru kita bisa cari yang ininya bagian nih.
bagian omega C per FBW kali omega 0 itu sama dengan 1 omega C itu 1 nilainya per FBW tadi nilainya 0,707 dikali W0 2V kali 10 pangkat kali frekuensi center frekuensi pusatnya berapa tadi? Frekuensinya 1,44 ya. 1,414 dikali 10 GHz kan 10 pangkat 9. Maka hasilnya di sini kalau kalian cari ini adalah hasilnya 0,1592 kali 10 pangkat min 9. Ini omega C FBW ini kita cari karena rumusnya ini untuk mencari L-nya. Nih, supaya tidak banyak kita masuk rumus, kita masukkan, kita cari yang ininya saja dulu, baru nanti cari semuanya gitu. Sekarang kita cari kebalikannya FBW per gamma C kali W0. Tadi FBW tadi gamma C per FBW kali W0, sekarang FBW bagi gamma C kali W0. Kita cari FBW per omega C kali gamma C per omega 0, omega C per gamma 0. Itu FBW-nya berapa? FBW-nya tadi 1,414 bagi dengan gamma C1, W0-nya adalah frekuensi cut off-nya 2V kali FBW-nya 0,707, sorry salah nih, 0,707 dikali omega C1, W0-nya 2V, F0 tadi adalah 1,414 2V F0 kali 10 karena gigahertz kali 10 pangkat min 9. Nanti kalau kalian cari ini hasilnya adalah 79,577 kali 10 pangkat min 12 nih hasilnya. Nah, ini hasilnya untuk ini. Maka kita tinggal mencari LS1. Nah, saya masukkan, kita mau mencari yang ini. LS1. Jadi bentuk rangkaiannya nanti seperti ini, bentuk filternya. Nah, gini. Nah, di sini LS1 induktansi L seri 1, C seri 1. Kemudian di sini adalah L paralel LP1, L paralel 1 dan C paralel ini 2. Kemudian di sini L seri 2, seri 3 dan C seri 3. Nah, inilah bentuk rangkaian filternya nanti. Maka kita cari LS1 dengan cara pakai rumus tadi. Bahwa LS1 kita cari pakai rumus yang ini ya, yang tadi ini. Oke? Kita lanjutkan ke video berikutnya.